Kita emang kadang harus ambisius sih, cuman emang kadang kalau lagi ngerasa kayak nggak bakal kesitu. Udah deh sampai akhirnya ketemu lagi, udah lama banget ketemu lagi ketika gua mau kuliah. Itu Lupa sih lu mau kuliah apa enggak, pokoknya gua mau kuliah itu kita ketemu di kereta ya. Oh iya, sempat ketemu di kereta ya? Ya, enggak. Ketemu lagi ketika gua mau kuliah. Ketika gua daftar kuliah. Di mana? SNMPTN. Iya, di mana ketemunya? Kita pergi ke ini loh. Jackpot. Oh iya. Kita pergi ke Jackpot. Gue lagi pulang. Kamu libur. Ya libur aku semesteran. Lagi daftar SNMPTN. Iya benar. Dan yang liatin gue juga. Woi, jadi dari zaman gue mau kuliah udah ada dia. Jadi waktu itu dia punya orang. Ada orang. Gue bingung juga sih. Username dia nggak tahu, password dia nggak tahu, buat buka. Oke, diulang deh. Stop. Lanjut. Jadi hari ini jelasin tentang kamu udah kuliah, aku mau kuliah, akhirnya kita ketemu lagi gara-gara kita ke Jackpot bareng. Ya, entah itu kan random tiba-tiba ajak Atu. Yang nyetir mobil Dinda ya? Iya Dinda sama pacarnya. Yang nyetir mobil Dinda sama pacarnya. Ada kamu, ada Wulan. Iya. Itu tiba-tiba sih. Iya. Kenapa juga tiba-tiba kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba dijemput. Iya. Enggak. Pokoknya tiba-tiba dijemput. Dah. Ke Jackpot. Nah itu emang lagi libur semesteran sih. Ya kan? Terus dari malam itu ternyata pengguna SNMPTN kamu ya? Iya benar. Jadi aku nggak ingat dataku ya. Dia sama sekali nggak ingat data. Tapi nggak ada. Kayaknya username sama password. Aku buka, tapi nggak bisa. Iya kan salah. Karena salah. Terus dibantuin. Kalau nggak salah aku ingat. Sama. Karena waktu itu SNMPTN itu data login yang pertama kali itu sama kayak waktu itu gue SNMPTN undangan, KTP sama password. Nah kamu dia sangka username itu username kayak kita buat di email atau di media sosial gitu, bisa Putranda apa, nggak taunya itu KTP, tapi passwordnya dia juga lupa. Dia nggak ganti, sedangkan kalau gue itu gue ganti langsung. Bukannya waktu itu minta tolong sama kamu buka, terus dia bantuin juga Tania. Lupa sih kalau itu aku lupa. Dia bantuin juga, pokoknya terus kamu ngabarin aku lulus. Kita di parkiran. Enggak, kita di mobil. Iya di mobil, di parkiran. Iya di mobil, aku lagi Udah nyampe Senayan. Kamu nelfon ibu di rumah, password gue apa ya, username gue apa ya. Coba ini kamu ngasih tahu. Coba itu gue bilang kayak gitu. Coba masukin KTP deh, gue bilang kayak gitu kan. Terus coba passwordnya apa? Ini sih yang gue cumanin doang, yang gue tahu ini doang, dia doang passwordnya. Yaudah kita coba aja. Masih coba bisa. Dan gue yang lihat deh. Wah, Putranda masuk Universitas Negeri. Ada waktu itu, alhamdulillah keterima di UNJ. Jadi di situ kita yang di dalam orang-orang teriak gara-gara band, gue teriak gara-gara gue lulus. Iya benar. Udah kita pulang waktu itu. Iya pulang. Terus hilang lagi. Pulang karena itu terus di mobil kita bercandain bahwa karena gue nggak tahu dia ngambil jurusan apa tuh di UNJ. Nggak taunya ambil jurusan pendidikan jasmani. Apa sih? Pendidikan jasmani, ya, kesehatan itu dan pokoknya. rekreasi. Dan gue sama Ulen itu sempat ngatain dia memang waktu pas lagi sama kelas 1, ujung-ujungnya aku tuh juga jadi guru olahraga nih, gini-gini. Padahal itu bukan ngatain loh, cuma bercanda kayak anjir gitu. Nggak tahu itu
Ulan sama gue tuh lagi masih inget gitu bercandaannya zaman kita SMA kelas 1. Ternyata bener dong, ya ampun gitu. Yang gue ambil adalah Ya itu. Ini sebenarnya karena kalian ngomong terus gue jadi termotivasi kali ya. Ya nggak tahu deh gue. Bener ngambil itu. Iya. Itu guys, singkat-singkatnya. Iya. Terus tuh udah deh, gue daftar kuliah, aku hidup dengan kesibukan kampusnya. Semuanya sibuk dengan kehidupan kampusnya. Terutama gue nggak pernah ketemu temen Sabtu Minggu terus pergi ke mall, tuh gue nggak pernah. Selama gue kuliah hampir 5 tahun, iya 4,5 atau 3,5 tahun lah, tuh gue nggak pernah ke mall bareng-bareng temen. Cuma sama keluarga aja, kumpul bareng-bareng temen tuh gak ada, karena memang ya menurut gue sih kuliah gue tuh bikin stress out banget, bikin gak bisa punya waktu untuk main, tapi ya belajar, ngerjain laporan. Walaupun sebenarnya di sana sih ya nyantai, dibuat santai gitu, tapi kalau dibawa ke rumah tuh nggak bisa, karena nggak akan selesai, nggak akan kelar, karena info-info dan diskusi sama teman tuh di Bogor gitu. Jadinya pulang ke rumah tuh Sabtu Minggu atau hari semesteran ya gue nggak kemana-mana, gue di rumah aja. Sampai orang tua gue nyuruh keluar buat main, tapi gue nya enggak, karena gue disangkanya anak yang aneh waktu itu. Nah bokap gue tuh nggak pernah main sih gitu, karena dia pergi main gitu. Tapi gue nya nggak mau, karena gue ngerasa waktu gue udah selesai di Bogor main dan belajar juga. Ya walaupun IPK juga gede-gede banget sih, tapi sebenarnya usaha belajar ya kan. Terus gue di kampus gue itu ada namanya praospek. Jadi sebelum gue ospek, gue ada namanya praospek. Praospek itu kita udah harus botak. Nah itu misalnya ospeknya minggu depan, praospek itu kita dikasih tahu lah bla bla blanya harus ngapain nanti gitu. Gue udah botak, udah bawa barang-barang, terus gue nggak boleh bawa kendaraan kalau nggak salah. Jadi gue mencoba naik kereta yang gue nggak pernah naik. Oh kita ketemu ya waktu itu ya. Tiba-tiba di dalam kereta yang padat di jam sore ketika pulang kerja itu. Sore menjelang malam. Iya deh, udah mau maghrib. Apa siang ya? Udah mau maghrib bener. Enggak yang ketemu pertama kali siang. Itu pertama kali karena kamu kaget ngeliat aku botak, katanya kamu hitam. Mbak dia botak dan dia hitam banget. Ya orang habis dihukum ya. Bener-bener. Buluk lah. Iya beda aja. Lebih tinggi, lebih berisi badannya, ya udah lama, hampir setahun 2 tahun kali nggak ketemu juga. Waktu dia juga semester berapa. Akhirnya ya gue persotilan aja, gue tepat belakang punggungnya nih. Itu gue lagi duduk tuh di kereta, kalau nggak salah gue lagi pulang ke Bogor, kayaknya tuh hari siang deh. Kamu siang pulang hari. Dari Bogor ke rumah. Kamu turun di Sudirman. Gini, aku dari kampus naik busway, terus naik kereta di Sudirman menuju Bintaro. Enggak, karena kamu turun di Sudirman yang pertama kali. Yang keduanya baru kita pulang bareng, tapi cuma sampai Tanah Abang. Kamu Enggak, yang pertama kamu di Sudirman. Ngapain? Nggak tahu, siang-siang. Terus? Udah pulang tuh, aku pulang. Aku ngapain? Ya udah turun aja. Kamu bilang mau ada tugas atau apa gitu. Ya mungkin orang kamu kaget. Yang aku inget tuh gini. Karena sebentar banget tuh. Aku pulang. Kita ketemu 2 kali di kereta. Sekali. 2 kali. Nah, oke. Kalau aku inget cuma gini. Aku pulang. Karena aku nggak boleh bawa kendaraan, aku pulang naik busway dari busway Sudirman, aku naik kereta. Nah pulang menuju pas ketika kamu nepok, udah aku enggak. Jadi waktu itu ceritanya kita ketemu 2 kali, kan? Ketemu 2 kali. Pertama itu memang singkat banget dari belakang. Gue tuh waktu mau pulang kalau nggak salah hari, lupa juga hari biasa atau Sabtu Minggu. Pokoknya gue mau pulang ke rumah deh. Itu siang. Dia juga siang. Dia berdiri di posisi kereta di depan. Ya gini, kalau siang-siang kamu pulang, terus kamu ngapain turun Tanah Abang?
Aku memang turun di Tanah Abang. Mau ngapain? Kan mau naik yang ke Sudimara. Aku? Nggak tahu, kamu nggak turun di Tanah Abang? Ih, kalau kamu turun di Sudirman? Dari mana? Ya nggak tahu gue lupa. Pokoknya lu turun di Sudirman pertama kali. Itu cuma sebentar banget. Entah dia turun di mana, kayak gue juga lupa. Pokoknya gue cuma tepak. Terus lu mau kemana? Gue mau pulang gitu. Lu ini gue mau turun nih bentar lagi. Bener dia turun. Nggak tahu buat apa juga gue. Mungkin waktu itu ketemu sama ceweknya kali waktu itu. Aku cuma inget gini. Aku turun masuk Sudirman, mau pulang juga. Ketika ada cewek yang tepok gue, dan ternyata lu langsung berharap lu Itu pertemuan kedua. nemenin gitu. gue pulang karena gue nggak tahu Enggak, kereta gitu. Iya, ini versi gue. Itu versi lu, versi ingatan gue tuh 2 kali. Gue nggak tahu. Pertama tuh cuma sebentar, yang kedua Yaudah, itu. ini berarti ini yang kedua deh. Nah ini pertemuan yang kedua. Yang pertemuan kedua itu memang emang sama-sama pulang tuh malam kalau nggak salah. Enggak. Itu malam, karena aku dijemput Babe pulangnya. Iya, makanya itu maghrib itu sore. Yang pertama sih kan aku bilang yang pertama siang. Ya udah, oke itu yang siang, ini yang sore. Oh iya ini yang sore, yang Kan kedua emang kan bilang aku bilang. maghrib, aku bilang sore menuju maghrib karena kamu dijemput bapak kamu. Iya. Aku lagi bilang bahwa aku di Cepok orang, ya udah aku berharap ditemenin itu karena aku nggak tahu kereta. Itu Aku nggak tahu kereta. Aku udah nyampe Tanah Abang, aku pikir bakal ditemenin sampai Bintaro. Tiba-tiba dia dijemput bapaknya di Tanah Abang. Yang aku nggak tahu keretanya. Cuma ditunjukin, lu nanti turun lewat tangga situ ya. Terus nanti naik kereta yang jalur berapa gitu. Ya jadi dulu tuh ceritanya kereta itu tuh masih berantakan banget namanya. Dulu tuh bukan komuter lain namanya. Enggak, dulu dari komuter lain ada kereta yang jelek, kereta rangkas. Iya, tapi dulu sistemnya bukan komuter lain. Dulu sistem berantakan. Sekarang kan udah jelas komuter lain semua. Iya. Kan ada 2 kan. Iya. Iya, tapi dulu tuh nggak ada yang namanya komuter lain. Dulu tuh namanya kereta eksekutif. Nggak ada komuter lain, nggak ada nama komuter lain tahu gue ya. Karena di tiket aja kereta eksekutif ke Rangkas Bitung kemana gitu. Kalau ada eksekutif tuh yang model sekarang komuter lain. Tapi kalau kita beli yang cuma 1.000 perak dulu tuh kereta yang Nah iya, gue beli tiket yang mahal tapi yang gue naikin karena kamu kan nunjukin pokoknya naik ke jalur ini. Karena waktu itu aku tanya, kamu mau buru-buru apa pulang apa enggak? Iya sih, gue mau buru-buru pulang biar cepet nyampe rumah. Ya udah lo naik aja kereta yang ada di jalur itu apa aja. Udah deh kamu hilang. Aku jadi gue tuh dijemput di stasiun Tanah Abang bareng bokap gue waktu itu. Karena memang setiap janjiannya kalau pulang dari Bogor, bokap gue jemput gitu. Padahal sebenarnya sih bisa aja bareng sama dia lebih cepet malah. Cuman karena udah keburu janji bareng sama bokap gue dan bokap gue udah di stasiun Tanah Abang, jadinya ya kita berpisah. Terus gue naik, gue turun lah ke peron. Gue naik ke kereta di jalur tersebut. Yang gue naikin kereta yang padat rangkas. Oh iya benar. Yang Terus masih ada kambingnya ya. Terus ya udah nggak ada kambing sih. Ayam. Buah. Buah. Oh tukang sayur masih ada, bawa pikulan masih ada. Padat, nggak jalan-jalan ya kan. Terus gue minta tolong orang, gue tanya, gue tunjukin tiket gue. Aduh mas, tiketnya harusnya tuh buat kereta yang bagus. Pas saya tunjukin sama cewek itu tuh suruh kesini lagi ya. Karena kan bahasanya dia mau cepet pulang kan, jadinya kan ya pakai kereta mana aja yang ada di situ. Karena memang di saat itu iya itu yang tercepat karena di saat dulu tuh kereta eksekutif atau komuter lain itu memang agak lama, nunggunya lama, kayak nunggu penuh gitu. Sedangkan kalau yang kereta yang murah banget dulu tuh yang menurut gue tidak manusiawi ya, yang ada dulu pernah gue berangkat ada kambing, ada ayam, nyokap gue bisa beli lepet, lontong, arem-arem kayak gitu-gitu. Bahkan bisa beli buah-buahan juga bener, ada tukang buah juga dijualan di situ dan bagus-bagus lagi. Maksudnya udah murah, ya kayak pasar dalam kereta aja, gimana sih lo bayangin aja semuanya kayak gitu. Cuman dia salah main, tapi kan dia bilang tercepat ya, gue nggak salah dong. Salah. Walaupun dia rugi sedikit. Emang cewek yang di kereta yang nepok saya mbak? Gitu singkat ceritanya.
Terus lagi ngantuk ya? Terus ya udah gak ketemu, Udah deh, akhirnya gue kuliah. lupa juga ingatan gue waktu itu. Iya, oke, udah deh, bener-bener nggak ada kontak sama sekali deh. Udah deh. Cuman ingatan gue pertama kali ya ingat adalah gue tuh main sama Ika sama Ulen. Waktu itu, oh enggak, gue udah agak santai tuh kuliah. Posisinya juga gue udah selesai sama yang pacar yang lebih mature itu, yang kata Putri om-om. Itu kapan? Yang aku ke Epos sama Ika ke Pasaraya. Aku teman sama Ika mau di Pasaraya karena mereka emang ngajakin main. Jadi kita deket nggak? Enggak, belum. Belum. Jadi waktu itu ceritanya gue itu main ke Blok M Pasaraya. Kenapa situ? Karena temen gue buka toko makanan bebek gitu tuh ya. Namanya Warung Epos, tuh punya mamahnya Ika. Namanya Ika. Jadi kita ketemu lah di situ. Karena mereka si Ika sama si Ulan ini nih bilang gue sombong terus, sombong tentang anak negeri gitu. Tapi memang kenyataannya nggak bisa main, nggak bisa kayak mereka gitu. Dan gue ketemu tuh mereka tuh kayak hedonisme banget, beda dengan gue kayak kampung gitu. Ya nggak tahu karena emang gue juga nggak hedon banget sih orangnya. Padahal kamu kan juga ke mall. Iya ke mall, tapi orang Giant Bogor. Iya sih bener. Jarang aku ke Botani. Giant drama kan. Ke Giant aja udah seneng banget. Karena di situ kan macet banget, emang Iya, itu udah kayak wisatanya orang drama. Ya pokoknya intinya teman-teman gue udah kenal namanya hedonisme deh. Kalau pakai ini, sedangkan gue ya biasa aja dengan gaya gue, dengan apa adanya gitu. Karena yang apa juga sih, yang menurut gue ya di dalam diri gue nggak ada hedonisme gitu. Terus akhirnya mereka tahu lah kalau gue sudah putus sama pacar gue yang ini benar-benar putus ya, benar-benar udah nggak ada kontak, nggak ada apa. Dan waktu itu emang udah kuliah tuh udah nggak terlalu sibuk-sibuk banget tuh. tinggal nyusun skripsi aja waktu ini artinya udah akhir kuliah kamu kan? mau akhir kuliah. Oke, Jadi kita ketemu udah mulai di inget, tukang pecel. Ya. Tapi ya itu selesai aja udah. Iya, jadi waktu itu gara-gara itu tiba-tiba mereka lelucon lah waktu itu si Ika sama Ulan. Oh iya, lu sama Putri aja, mau nggak gue comblangin? Gue langsung, hah? Maksudnya apaan ya? Gue gituin kan? Ya enggak lah, gila lu, kan gue sama dia cuma teman doang. Enggak. Kalau kali ini Itu gue udah putus. Oh gue nggak tahu. Mereka bilang udah kan, tapi kan versi lu gue nggak tahu waktu itu. Kalau Versi lu belum, karena itu masih agak lama. Terus apa ya? Oh ini terus kita main bareng kan? enggak belum. Terus dengerin dulu. Terus akhirnya dia bilang, lu mau nggak sama Putu ini? Si Putu juga baru putus sama ceweknya, sama si Nita kalau nggak salah gitu kan. Gue cuma, hah? Apaan sih? Gue bilang, orang cuma temen doang kok, nggak mungkin lah gue sama dia juga. Gue bilang kayak gitu, cuma sama temen. Apaan sih lu? Ya kayak bercanda gimana sih? Saya mereka juga muka-muka bercanda, tapi mereka juga kadang suka nggak jelas sih bercanda kayak beneran gitu. Dan tiap gue kesana tuh yang bahas tuh itu lagi. Iya kak, dia harus kita jadiin sama Putri. Pokoknya misi kita comblangin mereka berdua. Ya gue sih masuk ke pikiran aku sendiri aja ya kan. Kalau tipikal, ya lu udah tahu teman-teman lu gitu kan. Jadi nggak dimasukin dalam hati dan nggak diseriusin gitu. Dan waktu itu kan emang niatnya nggak pengen punya cowok dulu, nggak pengen ada hubungan sama siapapun, pengennya bebas waktu itu. Ya bebas itu aja. Itu berarti sebelum tahun baru pas sudah tahun baru? Lupa. Kamu umroh? Sebelum. Januari kan? Umroh. Tahun baru kan? Tahun baru. Lupa. Waktu itu cepet banget sih deket sama dia juga. Nah besoknya si Ika ngajakin makan di pecel pasar Segar Geraha Raya. Jadi teman gue Ika itu bilang, tuh diajakin makan nih sama kakak gue. Itu tumben-tumbennya banget. Maksudnya, iya, yuk, ntar gue jemput deh. Ya udah.
gue udah mandi, gue udah siap-siap. Ya siap-siapnya biasa aja, kayak orang mau ke tukang pecel aja, gimana sih? Pakai high heels, dress, Kayak makeup gitu ya, enggak pakai apa? minimal dress sama bulu mata. Terus udah akhirnya kok lama banget ya, orang gue telepon dia bentar. Gak tahu yang gue kaget, dia jemput gue. Gue bingung, kok lo yang jemput? Gue bilang nggak tahu. Disuruh Ika gini. Oh ya udah, jadi gue kepikiran mungkin bareng atau gimana segala macam, atau enggak Ika. Waktu itu gue sempet kesel tuh sama si Ika sama Olan, gimana sih yang ngajakin kan mereka gitu. Tapi ya udah, gue sama dia juga udah santai gitu kan. Jadi udah yuk. Kok bisa tuh gini, gue tanya dong sama dia. gue nggak tahu bahwa lu udah putus juga. Ya kita sama-sama. Kalau gue udah tahu, tapi posisinya Nggak percaya. ya gue bukan nggak percaya. Kayak gue nggak tahu info dari dia langsung. Jadi ya buat apa juga gue tanya-tanya, ya kan nggak penting juga buat gue. Gitu ceritanya. Ya udah, hubungan pecel. Tuh mereka berdua cekikikan, gue bingung kan. Tapi ya udahlah ya, gue nggak masukin di pikiran dan hati juga, jadi ya biasa aja. Terus pulang gue sama lu lagi. Iya dong. Ya nah pulang, dia nganterin gue lagi, gue bingung. Karena dia bilang waktu itu, ini gue mau ke Debbie soalnya. Dan gue pikir yang namanya Debbie itu cewek, jadi gue nggak enak lah. Karena kan kesannya, gue pikir si Debbie itu cewek, dia mau ngedeketin si Debbie itu. Gak usah, gue bilang gue bisa. Gue bareng lo aja kak, si Putih kan mau ke rumah Debbie, mau ketemu Debbie gini. Nah mereka tuh tahu Debbie itu cowok, gue nggak tahu kalau Debbie itu cowok, yang gue tau Debbie itu cewek. Tuh. Terus ya udah, dia nganterin gue bilang nggak apa-apa itu, ya nggak apa-apa, ya udah sampai kita udah selesai, nggak ada apa-apa juga. Ada SMS, nggak ada chat, biasa aja. Betul. Udah habis itu hilang diingatan gue. Bulan Maret apa bulan Februari ya? Kita agak cepet sih sebenarnya memang. Enggak. Februari kayaknya deh. Aku mata kamu pertama itu ketika aku mau ke puncak. No, enggak. Kan kamu Singapura ya waktu itu. Aku yang chat. Karena aku juga mau ke Singapura waktu itu. Kamu pulang, aku mau berangkat ke Singapura. Itu lupa aku. Aku mau pergi sama Babe gitu. Jadi waktu itu ceritanya, gue juga lupa kenapa teman-teman gue tahu gue mau ke Singapura ya. Kayaknya gue ke Singapura itu sama orang tua, acara kantor bokap gue. Ke Singapura sama Malaysia, lupa juga, pokoknya ke Singapura deh pikiran gue. Nah si Ika nih sama si Ula bilang, Putu juga mau ke Singapura. Mau ke Singapura apa udah di Singapura ya gitu, di Spora gitu. Oh yaudah deh gue chat, maksudnya biar kesana tuh ketemu gitu, karena itu perjalanan Singapura gue yang kedua atau ketiga ya, gue lupa juga. Maaf ini bukan sombong ya, tapi memang kenyataannya gitu. Terus abis itu gue chat lah dia, dan dibalasnya agak lama memang ya, mungkin karena perbedaan waktu, gak punya kuota, dan mahal juga kan balas SMS di sana ke Jakarta, ke Bogor waktu itu, balas di Bogor. Karena 2 hari atau 3 hari besok gue mau ke Singapura. Iya nih gue lagi di Spora, lu kapan mau kesini? Tapi gue besoknya mau pulang. Dia mau pulang dari Spora ya. Lu apa sih, kalau itu pertandingan apa sih, floorball ya? Tapi lupa deh kontak kamu. Iya, itu kesana karena floorball. Oh lu mau ke Singapura, kayak gitu gue inget. Iya, gue bilang kayak gitu kan. Oh, maksudnya biar kesana tuh ketemu gitu, main atau gimana, ngasih kabar kalau emang dia lama. Kan gue pikir dia lama, karena secara gue tahu dia orangnya aktif olahraga gitu kan, pasti di sana tuh pertandingan lama, apalagi sebentar. Jadi dia pulang, gue lagi mau berangkat. Pokoknya di hari dia akan pulang itu gue baru nyampe lah di Singapura gitu. Terus tiba-tiba gue kontakan lah, yaudah yuk habis dari Singapura main nih, gini, yuk. Waktu itu cuman kayak iya teman-teman, perasaannya ngajak main pun ya gak ada perasaan gue, karena gue ngincer dia nggak ada sama sekali, gak ada niat. Cuman ya udah gue mau ketemu aja, tapi lucu nggak ketemu. Iya Nggak ketemu bareng kan? Enggak kan? Nggak ketemu sama sekali. Terus ujung-ujungnya apa ya? Itu bener, aku mau ke puncak.
aku mau ke puncak. Oh iya. Terus aku nanya kamu tuh di Bogor mana? Aku pikir kamu di Bogor. Aku pikir kamu di Bogor kota. Aku nggak tahu Boy ITB itu di Dramaga. Terus aku kontak kamu, maksudnya mau mampir karena aku bawa motor. Udah kontak kamu, ternyata kamu tidak ada di Bogor kota. Ya udah aku langsung mantan kamu datang apa gimana gitu, pas banget. Jadi aku juga nggak jadi ke sana. Aku lupa juga sih. Udah aku ke puncak pulang lagi, tapi setidaknya itu udah kontak. Terus udah nggak kontak lagi. Akhirnya pertama kali gue bener-bener ketemu lagi sama dia adalah Februari Valentine berapa? Enggak. Sebelum itu enggak. Sebelum itu nggak ketemu. Sebelum itu lo ngajakin gue ke Bandung. Ngapain coba? Ke puncak. Ke Bandung. Karena lo waktu itu lagi usaha lele sama geng lele lo itu di Japos. Iya. Jadi waktu itu ada yang ngubungin gue tiba-tiba bilang gini, tuh lo lagi di mana? Oh gue lagi di Bogor, gue bilang. Lagi sibuk nggak? Dia nanya gitu. Dia tiba-tiba Tapi ini posisi kita belum ketemu lagi ya? Belum ketemu, gue juga heran. Tapi udah bahas chat-chatan, ayo main kayak gitu-gitu. Katanya lu mau main, dia bilang gitu. Yuk temenin gue yuk, dia bilang gitu. Ke Bandung. Gue mikir tiba-tiba iya ke Bandung. Gue nggak tahu tuh ke Bandung yang ngapain, pokoknya ke Bandung. Intinya ke Bandung ya guys. Iya benar, karena gue rame-rame anak Japos mau ke Bandung. Iya ke Bandung. Ngajak gue. Gue juga nggak tahu kenapa dia tujuannya ngajak gue juga nggak ngerti sampai sekarang. Lo di Bogor kan ya, jadi enak nih jemputnya, ntar lo ketemuan nih gini. Gue heran dong. Gue nggak tahu sama siapa dia di Bandung, ketemuan sama siapa gitu. Tapi nggak jadi, karena pun gue juga besoknya ternyata gue ada praktikum waktu itu. Jadi gue bilang sama dia, nggak bisa tuh. Gue bilang gue ternyata besok ada praktikum. Itu praktikum mendadak ya, benar-benar mendadak. Jadi dosennya bilangnya itu besok aja Sabtu kita ada praktikum gitu. Nggak taunya mendadak gue ada praktikum. Ya udah, jadi dia ke Bandung sama teman-temannya. Dan kita juga nggak ketemu. Ya gue praktikum. Udah deh, sampai akhirnya datanglah hari Valentine. Di hari itu sebelum di hari Valentine itu kita memang udah. Aku udah bilang, gue mau main ke Bogor. Iya, dia bilang setelah dari Bandung, chat lah. Lu mau ke Bogor? Chat. Pokoknya gue juga lupa. Kenapa hari bisanya di hari Valentine kan, itu pas Sabtu. Tapi memang sebelum di hari Valentine itu, di hari Valentine yang gue nggak tahu itu hari Valentine ya. Gue juga nggak sadar itu. Iya, dia juga nggak sadar hari Valentine. Kita memang udah chat tentang curhat, kita sama-sama udah putus. Dia udah putus, gue udah putus. Waktu itu dia ngajakin ketemuan di Bogor. Karena temannya juga si April kan di Bogor juga kan. Betul. Dia bilang gitu, sekalian mau ketemu April, dia bilang gitu. Itu temen gue di Bogor. Gue bilang ya ayo aja. Ketemu cuma gue cerita doang sih sebenarnya, karena gue nggak ngerti sama alur cerita kenapa dia putus, karena alurnya tuh maju mundur. Mungkin karena dia ngerasa nggak dibela kali ya. Dan yang seru adalah hari itu gue mau ngajak Ulen, tapi Ulen tuh ada konflik percintaan, cinta segitiga. Nah, Nofri yang sekarang akhirnya jadi suaminya Ulen itu lagi datang ke rumah Ulen. Di situ ada adiknya Ulen. Gua mau minta tolong Ulen buat nemenin gua ke Atu. Ulen nggak bisa karena ada konflik lah gitu. Akhirnya malah dia nyuruh gua bawa adiknya Ulen sama si Nofri. Jadi gua ke Bogor bareng sama Dara, namanya Dara. Bareng sama Dara yang ya gua kenal sama Dara cuma nggak deket waktu itu ya. Nah sama Nofri gue baru kenal di hari itu. Gue pergi ke Bogor bareng-bareng buat nemuin Atu. Kita ketemu di Botanik. Botanik Square. Dan Atu ternyata bawa temen juga. Jadi kita itu namanya apa? Dating Islamik. Gue bawa pasukan, dia bawa pasukan gitu. Iya, jadi itu gue sama temen gue Adis. Modelannya tuh kerudung agak syar'i, panjang sedada, pakai rok. Pokoknya
pengawal dia baik, pengawal gue baik lah. Gue bawa 2. Cuman dia ada batas jam pulangnya. Iya betul. Jam 9 malam. Padahal gue udah ngontak April buat ketemuan juga. Ya, jadi dia ngontak temennya namanya April yang ada di Bogor kota. Supaya jarang ya. Iya. Buat ketemuan sama kita. Makan. Gue juga lupa waktu itu kita makan di mana ya. Pertama kita makan di Tawan, terus karena April lebih dekat Pajajaran, kita pindah ke daerah Pajajaran. Iya. Apa juga itu nama restorannya. Kita ketemu. Itu agak awkward juga ya kan. Masalah gini, baru nyampe, kita nyampe belum pesan apa-apa, udah kemalaman kan. Si April baru datang. Dia bawa motor sama temennya cewek, gue lupa siapa. Sedangkan temennya dia, si Adis, harus dianterin pulang ke kosan di Dramaga. Gue nggak tahu Dramaga, gue pikir Dramaga itu dalam kota. Nggak tahu Ya udah, si April yang baru nyampe sama temen yang cewek itu, gue kenalin ke Nopri, ke Dara, ke Atu, ke Adis. Ini temen gue namanya April, nih Pi, namanya kita manggil Pi, gue pinjam motor lo buat nganterin si Adis, karena si Adis kasihan kalau pulang sendiri kan, dan dia harus buru-buru nyampe kosan. Langsung gue pinjam motor April, gue pergi nganterin Adis. Mereka gue tinggal sama April sama temennya. Dan gue awkward banget. Jadi Atu baru nggak kenal Nopri, nggak kenal April, nggak kenal temennya April, cuma Dara doang mungkin yang nyambung. Iya, Dara Nah itu gua, adiknya Ulan. nah gua nyetir bawa motor berdua sama cewek namanya Adis. Dan di saat dia nganterin temen gue diteleponin sama Ulan. Adek gue mana? Kok belum pulang-pulang? Adek gue di mana tuh? Gini, katanya ke Bogor ya, gini. Lah, gue pribadi kaget dong. Gue juga bingung kenapa ada si Dara, ada si Nofri itu juga yang gue juga baru kenal. Dara juga gue baru kenal, gak kenal sih, maksudnya baru ngobrol tuh ya di hari itu juga sama adiknya Ulen. Yang lebih kenal tuh Ika, gue gak begitu kenal. Ini seru banget kan buat gue ini. Gue jadi momen aneh banget, aneh. Masa gue malah masa aneh nyetir berdua ya sama Adis. Gak apa kan teman. Akhirnya dia balik tuh udah malam juga, ya udah. Ya gue nggak tahu Nofri itu siapa. Tadi saat itu. Tapi gue udah secepat-cepatnya mungkin gue udah nyampe nganterin Adis dan gue baru tau Dramaga jauh banget dari kota. Jauh banget. Iya. Mungkin aku ngebut setengah jam, tapi ya pulang pergi sejam, ninggalin kalian orang yang nggak saling kenal. Udah nyampe tokonya udah tutup. Mau tutup, nungguin kita doang. Jadi cuma nyampe, gue cuma nyapa April lagi, nyampe bla bla bla, pulang. Karena Dara udah harus pulang. Iya, ditelepon waktu itu. Dan kita nganterin kamu ya? Iyalah. Oh iya, akhirnya ya udah. Aku lagi. Si April cuma gue punya motor. Udah kita pisah lagi, April balik. Gue bertiga nganterin Atu deh ke kosan. Udah pulang pulang di dalam mobil tuh kode-kodean tuh. Gue gak kenal Nofri siapa, gue gak kenal deket Dara siapa. Akhirnya tapi kan kita jadi cerita bagaimana sedihnya Nofri kan. Iya. Itu hari Valentine, dia malah gue ajak ke Bogor buat gue deketin orang. Gue gak tau waktu itu posisi tujuannya mau deketin gue ya, dia deketin Nofri ya. Cuma itu dikode-kode sama Nofri bahwa iya, masa lu gak tau sih tuh gini-gini. Lu bayangin gue baru kenal sama Nofri, tiba-tiba dia kayak, ini orang apa sih gitu. Udah tau, udah gitu tampilan dia tuh kayak sok-sok serius gitu loh si Nofri itu waktu itu. Emang serius? Sama serius ya. Terus ya sama-sama jutek juga kalau jadi cowok kayak gue gitu. Terus akhirnya ya gue diemin aja ya, gue ngerasa gak deket-deket banget. Gue juga gak tahu sih mereka di sana tuh kayak apa. Ya orang gue cuma ketemu, cabut, balik lagi udah tutup pulang. Iya. Jadi gue gak tahu kalian tuh ngobrol kayak apa. Iya gak tahu, pas lagi tengah jalan kita gak tahu kita hari Valentine. Udah deh. Terus akhirnya kita berlanjut deh chatnya setelah hari itu. enggak, gue tanya waktu itu. Karena waktu itu ada di kode-kode, gue tanya lah sama dia. Lu ada apa datang ke Bogor gini-gini kan tadi cuma cerita tentang yalah sama mantannya. Kalau tentang gue sama mantan gue udah kelar di WhatsApp pun udah jelas kok sama cerita dia tuh kayak
alurnya tuh maju mundur kayak nggak kelar kok nggak ceritanya kayak Cinta Fitri 1, 2, 3, 4 dan nungguin Fitri banyak banget konfliknya juga ya agak speechless sih gue juga. Terus akhirnya ya udah, akhirnya dia menyatakan bahwa dia ngasih tahu tujuan dia buat ngedeketin gue tuh, dan gue nggak tahu kenapa ya udah deh coba aja, nggak coba sih kayak jalanin aja. Kalau gue itu mikir ya jalanin aja gitu. Udah deh, akhirnya kami kontakkan berlanjut, terus akhirnya kita ketemu lagi di Ramangan. Waktu itu ya gue ke Jakarta waktu itu. Putri ngajakin, kapan nih, kan gue udah ke Bogor, ayo dong pulang ke Jakarta kalau lagi kosong. Dan waktu itu emang lagi kosong, gue lagi nyusun skripsi kalau nggak salah nih. Iya, emang kamu udah. Dan kalau nggak salah kita deket setelah gue umroh, ya kan? Memang, betul. Iya, benar ya. Gitu. Udah kayak habis gue ya, habis umroh, putus, udah tuh umroh. Kan dia langsung itu. Kayak sok-sok ritualnya kayak artis gitu kan, kalau misalnya ada masalah langsung umroh, langsung ke tanah suci. Padahal enggak, memang udah dijadwalin, dapet jadwal itu bulan itu. Tapi memang Allah maha baik, ditunjukkan bukan jodoh gue, ya udah selesai. Dan emang tujuannya buat berdoa kali sama Allah, minta pengampunan dosa gitu. Tapi akhirnya buat dosa lagi, pacaran lagi. Tapi waktu itu memang jujur ya, gue nggak pas gue umroh, gue tuh memang minta buat jodoh itu jangan kasih gue cowok yang penampilannya baik-baik banget gitu. Gak tau kenapa, dibilang trauma enggak, tapi emang kan sebenarnya penampilannya baik gitu. iya, penampilannya agak baik-baik tapi menjadi tidak baik-baik karena kenal uang. Menurut gue baik-baiknya tuh nakal ya, nakalnya tuh menurut gue ya, baik-baiknya nakal, baik-baik tapi ternyata nakal. iya, kayak orang baru kena uang gimana sih, baru dicipratin itu itu kan dia. Terus akhirnya ya udah, akhirnya nggak ada niatan sama dia juga, nyambung gini ya, ada chemistry-nya lah, kayak lu dapet, kayak lu beli sesuatu gitu ya, udah klik lah gitu. Udah klik tuh udah deh. Gue ke Jakarta lah, itu masih posisi temen ya, walaupun gue tau dia emang lagi deketin gue. Karena kamu juga udah deketin yang lain. Oh siapa yang deketin? Itulah pokoknya. Lupa aku juga. Udah akhirnya. Tapi kan waktu itu aku nggak ngerespon si cowok itu kan. Iya, kalau aku deketin. Tapi kamunya marah terus. Hah? Iya, kamunya marah terus sama cowok itu karena akunya nggak ngerespon, tapi cowok itu yang kayak maksa-maksa ngerespon. Gimana? Itu mau dijadian. Beda orang. Pas aku masih deketin kamu, aku nggak tahu kamu dideketin orang. Tapi aku bilang kan, gue lagi deket sih, tapi aku nggak terlalu anggap waktu itu. Iya. Karena cowoknya nggak jelas juga sih menurut gue. Ini Ulan nih. Mana Ulan? Enggak, itu temennya Ulan kan? Kan kelas kita. Lupa banget. Ya oke. Tapi enggak, intinya karena aku nggak anggap mungkin aku. Iya. Oh iya, ingat. Terus cowoknya salah satu yang pernah gue sama Ulen fans. Gak fans sih, cuman kayak ih seneng deh. Kan fans sama dia. Seneng deh liatnya, tapi nggak tahu pas kenal nggak jadi. Tuh, karena disangkanya Ulen tuh udah kesuka nih sama cowok itu, nggak tanya. Enggak sih, nggak banget. Gak usah juga karena aku ternyata emang nggak punya punya cowok. Gitu aja ceritanya. Udah deh, akhirnya gua menganggap bahwa kita jadian di tanggal 14 Maret atau April. Nggak tahu lupa. Sedangkan dia nganggap kita jadian di tanggal 13 Maret atau April. Tapi ketika jadi kita sama-sama punya persepsi yang beda nih, 14 dengan 13. Nah,
Tapi ketika gue ceritain 13 tuh angka gue sama mantan gue, dia nggak mau tanggal 13, tapi dia bilang tanggal 14 tuh dia sama mantan dia. Ya udah, akhirnya kita nggak punya tanggal jadian. Udah deh, jadi kita nggak punya tanggal jadian. Jangan aja tapi. Ya jalan. Dia ngerasa udah jadi pacar. Kamu nganggap aku Belum. suami. Belum, waktu itu belum. Karena waktu itu gak jelas juga dia maunya apa gitu kan. Tapi emang kita udah dekat, jadi gue masih ngerasa atesan. Berarti gue masih bebas dong sebenarnya kalau gue pun deket sama siapa aja. Tapi perilaku dia tuh kayak nggak boleh, kayak Nggak kebalik. Kamu yang larang. Aku. enggak, Iyalah. enggak lah, Aku ngelarang kamu sama siapa coba? ya nggak tahu lupa. Udah, jadi akhirnya Nggak ngelarang sih, Udah. cuman kayak kalau ada yang deketin ini lo kasih tahu gitu. setelah itu udah deh, gue jadi akhirnya gue pertama kalinya gue tahu IPB, pertama kalinya gue merasakan yang di Bogor itu gara-gara kamu, Sama karena itu itu juga. daerah macet. Akhirnya gue ke Jakarta main ke UNJ, ke kampusnya dia, lihat kehidupan anak kuliahan tapi nggak kayak kuliah. Ujian gak ada belajar-belajarnya, gak ada hari tenang dipakai buat belajar, dia enggak. Ya udah, kayak gak ada hari tenang, gak ada hari ujian. Itu Beda banget sama gue. cerita tentang kuliah itu seru banget. Oke, kita ceritain ya. Udah, jadi akhirnya kita jadian deh, pacaran. Enggak. Kita jadian karena ada satu hal. Karena kamu nembak aku ada satu hal. Jadi aku kan sering nemenin kamu floorball kan waktu itu. Nah kan senior kamu kan gak jelas gitu. Gak jelas lah, paham kan gak jelasnya? Gak jelas ya, pokoknya gak jelas tuh gak jelas aja menurut gue. Maaf ya senior. Ya kan gue ngomong, gue gak kenal dia juga. Pokoknya gak jelas lah, ada beberapa teman floorball yang gak jelas. Tiba-tiba ada yang nanya gue gini, lo tuh sama Putri tuh apa sih? Mungkin mereka curious juga, gue gak ngerti nih di budaya WNJ tuh gimana tentang cewek ya kan, apa bisa diembat atau bisa diembat terus ditidurin gitu kan. Ya gue tinggal jawab, gue cuma temen. Enggak, gue teman, kenapa? Dengan muka nyolot gue yang pasti dan jutek, gue jawab gitu. Karena nanya dia tuh aneh, jadi gue balas kayak gitu. Kenapa? Kita nanya berdua, Lupa deh. nggak ada gue kan? Gak ada lo kayaknya. Dari situ gue cerita lah sama dia. Tadi langsung, oh temen gitu, dia langsung, loh ya kan emang selama ini kita cuma HTS-an lah, temen, gak tau ya, dia sosok nembak gue. Tuh, akhirnya baru dijadian. Yaitu tanggalnya Gak jelas. nggak jelas, gue gak mau ingat juga tanggalnya karena nggak ingat juga. Kalau tahunnya lupa juga sekarang. Oh iya tahun. 2000 berapa coba? Lupa kan? Lupa. Aku ingat harusnya kalau gue patokannya tentang floorball harusnya gue ingat, cuma gue lupa. Aku ingatnya tempatnya kamu floorball di sekolahan. Ini dulu sekolahnya Nova, sekolah Katolik. Iya benar. Lupa. Gurunya gitu. Iya, jadi kita Ada pacaran. jadian selama? Kan kayak nggak tahu. Lama lah pokoknya nggak apa. Agak lama sih, gue juga nggak expect, nggak nyangka bakal lama sama dia dan bakal nikah juga nggak expect, nggak berprasangka gue bakal nikah sama dia gitu, enggak. Karena buat membahas pernikahan di saat itu lama, bukan lama, Enggak. nggak ada kepikiran. Yang ngeselin adalah kamu nggak ingat bahwa SMP itu, SMP SMA itu kita deket. Itu ngeselin. Oh dia ngeselin. Ya karena kan posisi gue merasa, gue tahu dia emang deket sama gue, tapi ya cuma teman. Gue nggak boleh ngerasa lebih karena gue udah punya cowok waktu itu. Jadi buat kalian cowok-cowok yang waktu itu deketin aku tuh nggak anggap kalian. Ya kalau nggak ngasih tahu tujuannya apa, ngapain gue tahu? Gue kan di cewek itu kan nggak boleh terlalu GR. Gue udah jelasin tujuan gue waktu itu kan. Tapi kan nggak mungkin, Iya, nggak mungkin. karena
aku setia banget orangnya ya kan. Bener-bener. Kalau aku nggak setia, aku nggak mungkin sama kamu 4 tahun lah. Terus memutuskan menikah sama orang ini. Gitu. Waktu itu setia karena emang bukan nggak setia ya. Waktu itu emang berbuat kesalahan sih. Maaf ya Handi. Karena ya gue ngerasa masa depan gue aja gitu. Dan bukan udah bosan juga kayak kapan gue belajarnya, kapan gue dewasanya. Handi, masa depan gue oke. Ya bagus, alhamdulillah kalau dia oke. Nggak apa-apa, itu kan masa depan dia, bukan masa depan gue. Kan masa depan gue yang menentukan sendiri lah. Betul. Maksudnya ditentukan sama seorang cowok. Kan harus pilih sendiri. Nanti kita cerita tentang pernikahan. Terima kasih. Terus itu saling loh. Nggak ada ciuman gitu. Nyium. Bye bye.